anaknya, membersihkan bekas piring makanannya, mencucikan baju untuk keluarganya, itu semuanya ibadah. Jadi kita umat Islam itu 24 jam adalah ibadah. Jadi jangan dikira ibadah itu cuma ya sholat di masjid, puasa, boten. Makanya jaminan bagi orang mukmin, orang Islam surga itu karena apa? Karena 24 jam kehidupan kita ini adalah ibadah. Tapi ada juga orang yang tidak tahu hakikat ibadah, sehingga waktunya disia-siakan, kesempatannya disia-siakan, sehingga walaupun misalnya dia sehat, tidak sempat untuk melakukan ibadah. Walaupun waktunya banyak, tidak sempat pula melakukan ibadah. Walaupun sehat, tapi tidak ada kesempatan dia untuk berzikir. Walaupun uangnya banyak, tidak ada kesempatan dia untuk bersedekah. Makanya alangkah sangat rugi yang seperti demikian itu. Dalam hadis yang ke-11 ini, yaitu riwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadakum qa'iman, akhrajahu Muslim. Janganlah kalian sekali-kali minum. Jadi kalimatnya itu ada nun taukid. Kalau la yasrab itu jangan minum gitu saja. Tapi kalau la yasrabanna itu ada taukid di situ, penguat. Jangan sekali-kali kalian minum, ya termasuk makan, ya. Karena ada sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasul kalau makan, apalagi terlebih makan. Jangan sekali-kali kalian minum, termasuk juga jangan sekali-kali kalian makan qa'iman, dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faman nasiya, maka barang siapa yang lupa makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, faliyab taqiya, maka hendaknya muntahkan. Minal qai'i, yaitu agar dikeluarkan dari mulutnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, sakaitu Rasulullah, suatu ketika saya memberikan minum kepada Rasulullah, kata Ibnu Abbas, min zamzama, yaitu dari air sumber Zam-Zam. Fasaroba, maka Rasulullah itu minum. Wa huwa qaimun, beliau dalam keadaan berdiri. Wa fi Sahih Bukhari, di dalam riwayat yang tertulis di dalam kitab Bukhari, anna aliyan saroba qa'iman. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu minum sambil berdiri. Waqala, kemudian Sayyidina Ali bilang, ra'aitu Rasulullah fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Karena Rasulullah juga pernah melakukan minum itu sambil berdiri sebagaimana yang aku lakukan, kata Sayyidina Ali. Ada dua hadis, maka para ahli hadis itu mengkompromikan, ya. Bukan berarti hadis ini bertentangan, tidak.
Gimana sih ada dua hadis yang satu Nabi melarang, tapi dalam sisi lain Nabi kok mengerjakan? Ya sama dengan Nabi itu memerintahkan kalau kita kencing itu hendaknya duduk. Tapi dalam sisi lain Nabi itu pernah berdiri. Nah kalau masalah kencing, beliau berdiri itu karena pada saat itu darurat, karena berada di tempat pembuangan sampah orang-orang Yahudi, sehingga kumuh kotor gitu. Sehingga mau tidak mau beliau dalam keadaan berdiri. Nah itu namanya dilakukannya oleh Nabi karena darurat, udzur, bukan karena itu dilakukan suatu waktu oleh Nabi, tidak, karena udzur. Sehingga kencing sambil duduk itu adalah merupakan sebuah sunnah Nabi, sunnah ya. Maka sama dengan kasus makan minum sambil berdiri ini, di mana kesunahannya jumhur ulama berpendapat bahwa kesunahannya itu adalah makan minum sambil duduk. Itu lebih afdol, lebih terhormat, lebih sopan, akan mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, udzur, karena Rasulullah itu ketika diberikan minum oleh Ibnu Abbas, lalu kemudian beliau hendak duduk, itu tidak ada tempat duduk. Mau duduk di tempat yang suci tidak ada, sehingga beliau terpaksa berdiri. Jadi berdirinya beliau minum sambil berdiri itu adalah karena udzur, karena terpaksa. Ya, seperti panjenengan lah ya, pas diundang resepsi di sebuah tempat, di situ penyediaan kursinya cuma sedikit, mau duduk iskakuman, nah kan terpaksa itu namanya. Mau nggak mau ya makan minum sambil berdiri, nah itu namanya udzur, terpaksa. Sehingga para ulama berpendapat makan minum sambil duduk itu adalah sunnah, ya sunnah, lebih sopan, lebih selamat, bahkan menurut ahli medis lebih sehat, ya, dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah. Tapi bagaimana kalau misalnya sambil berdiri, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu hukumnya makruh. Makruh ya, tidak sampai hukum status haram buatan makruh. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya tidak apa-apa. Jadi makruh itu kalau tidak udzur, tidak berhalangan. Tapi kalau di saat ada halangan, maka itu hukumnya mubah. Ya, ya kasus seringkali kita diundang resepsi di dom ya, atau di hotel atau di tempat makan, penyediaan kursinya sedikit sehingga ya mau nggak mau kan kita sambil berdiri, duduk ya tak pantas malah, masa duduk ya tak pantas, makanya sambil berdiri karena tidak ada penyengajaan, itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau bersifat menyengaja itu hukumnya makruh. Saya cari di Google ya, apa sih hikmah makan minum sambil duduk itu. Ternyata luar biasa secara medis. Jadi memang Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah, sehingga walaupun Nabi itu bukan dokter, ya, Nabi itu bukan dokter, tapi karena itu wahyu, sehingga mengerti bagaimana sesungguhnya untuk mengatur manusia dalam segi dohiriyah maupun batiniyah, lahir batinnya, jasmani rohaninya. Buktinya Rasulullah tadi menyampaikan kalau
misalnya lupa, muntahkan saja, lepeh saja. Ini saya baca ada beberapa hikmah, faedah secara medis itu menyehatkan ginjal. Jadi makan minum sambil duduk itu menyehatkan ginjal. Karena apa? Menyaring cairan tubuh dan mengeluarkan dalam bentuk urin itu kan ginjal. Nah, ketika seseorang itu minum sambil duduk, penyaring ginjal yang namanya Springer untuk menyaring racun-racun, zat-zat racun itu kalau pas duduk itu menutup. Jadi otomatis gitu. Kalau duduk menutup, kalau berdiri itu membuka. Nah, ketika minum sambil duduk itu tersaring. Tapi kalau minum sambil berdiri itu los. Jadi los gitu, tanpa ada penyaring, sehingga berat bagi ginjal. Kerja ginjal itu semakin berat. Ya kalau lama-kelamaan seperti itu, maka akan mudah rusak. Itu menurut penelitian para ahli medis, ya. Jadi gampang merusak ginjal kalau minum sambil berdiri. Apalagi ngapunten, sekarang air itu dan makanan banyak bercampur berbagai macam zat-zat racun, ya, pewarna yang ini, apalagi air minum pun mengklaim yang paling memiliki pH tertinggi kan begitu. Malah pH tinggi aja mahalnya sudah luar biasa. Yang kedua, terhindar dari dehidrasi. Jadi minum sambil duduk itu menghindarkan dari dehidrasi. Karena jaringan tubuh itu kan diatur dengan cepat dan tepat. Jika selisih 10% saja, konon kata para dokter, itu akan muncul berbagai macam gejala yang serius, ya. Gejala-gejala penyakit yang serius. Itu per 10%. Makanya kenapa Nabi tadi bilang kalau lupa terlanjur berdiri, muntahkan dulu saja, lepeh dulu saja. Karena apa? Ya karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dalam tubuh itu. Makanya kita kan dianjurkan oleh para dokter sehari semalam itu kan minimal 8 gelas gitu, minum itu. Kalau kurang kan itu akan mengurangi kesehatan kan begitu. Sehingga kalau sambil berdiri itu juga andai kata 8 gelas itu bisa tercatat tidak 8 gelas. Karena apa? Ya karena los tadi itu. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit asam lambung. Ya, karena minum berdiri itu menyebabkan asam lambung naik, langsung naik. Apalagi zaman sekarang sedikit GERD kan gitu ya. Asam lambung naik, lalu kemudian ke tenggorokan, sesak nafas, iritasi. Orang bilang itu jantung, bukan. Jadi asam lambung yang naik ke atas. Salah satu penyebabnya adalah minum sambil berdiri. Yang keempat adalah menyehatkan pencernaan. Karena kalau makan minum sambil duduk itu turunnya pelan-pelan. Tapi kalau sambil berdiri itu kayak dibanting gitu, langsung menabrak dinding-dinding usus. Ya lama-lama ususnya kan ya melar ya. Sehingga lama-lama akan terjadi disfungsi saluran pencernaan. Jadi orang kena emah itu bukan karena cuma hanya pedes, kecut. Bisa jadi karena kebiasaan makan minum sambil berdiri. Kemudian yang kelima, menenangkan saraf.
bisa menenangkan saraf. Jadi orang sambil duduk itu kan tenang, santai. Beda kalau sambil berdiri itu ngoyo, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Yang keenam, terhindar dari penyakit artritis. Jadi saya baca di internet itu menjauhkan dari penyakit artritis. Apa itu? Peradangan pada persendian. Jadi peradangan persendian itu bukan karena kurang susu saja, sehingga lutut sakit, siku-siku sakit, pokoknya persendian sakit, membengkak, kaku, kemeng. Ternyata penelitian para dokter itu juga karena kebiasaan minum sambil berdiri. Ya. Kemudian yang terakhir, efek segar. Ya, efek segar. Kalau minum dan makan sambil duduk itu menjadikan organ tubuh yang bagian keseluruhan itu segar. Karena kalau duduk itu air itu kan pelan-pelan turunnya, pelan-pelan, lalu dipompa oleh jantung ke seluruh organ tubuh. Jadi dibagi rontok gitu. Nah, dibagi rontok. Tapi kalau langsung dalam keadaan berdiri itu langsung turun ke bawah. Nah itu nggak sempat dibagi oleh jantung, sehingga organ-organ tubuh yang lain kekumanan, sehingga efek segar itu terkurangi karena saat minum sambil berdiri. Nah itulah hebatnya sunnah Rasul itu. Jadi kalau kita berbicara tuntunan agama, perintah agama, itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Allah semata, tapi sesungguhnya diperintahkannya oleh Allah, apakah itu berupa kewajiban ataupun tuntunan berupa sunnah, adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Apalagi kita manusia ini kan sudah ditakdir menjadi makhluk yang punya kehendak. Jadi kita punya kehendak mau ke surga atau mau ke neraka, itu kan manusia bebas untuk memilih. Sehingga dengan kita berpuasa Ramadan seperti ini, diharapkan kan menjadi hamba yang takwa. Takwa itu hamba yang sudah kompleks, meliputi keislaman, meliputi keimanan, meliputi aspek sosial, kedermawanan, kepekaan, kepedulian, aspek hablum minallah, hablum minannas. Ya wis pokoknya orang takwa itu kompleks, sempurna, sehingga di Al-Quran tidak sedikit yang disampaikan oleh Allah, wa'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa dalam hal ini termasuk kita mengikuti tuntunan Nabi dalam hal kecil saja. Misalnya keseharian kita makan minum adalah dalam posisi sopan, sebagaimana tuntunan Nabi, duduk manis, lalu kemudian baru kita makan dan minum. Itu belum berbicara hendaknya dengan tangan kanan. Kadang kita ini lupa, kadang pegang air aqua itu pakai tangan kiri gitu, lalu ngomong, kan begitu. Jadi kata Rasulullah, kenapa kita harus kalau melakukan sesuatu itu pakai organ tubuh yang sebelah kanan? Karena setan itu kebiasaannya sebelah kiri. Setan itu sebelah kiri. Kalau hal baik pakai kiri, kalau hal buruk pakai kanan. Nah kita disuruh oleh Nabi menyelisih setan. Kalau baik hendaknya kita pakai kanan, kiri ya pakai kiri, pakai tangan kiri atau sebelah kiri. Misalnya cewek ya kiri lah, ambil sampah ya kiri, kan begitu.
Karena setan itu kebiasaannya adalah pakai sesuatu itu mendahulukan yang sebelah kiri. Nah makanya Allah akan selalu mengingatkan pada kita, inna syaiton aduwwum mubin. Setan itu musuh manusia. Allah selalu mengingatkan, ojo bolo setan. Seperti ulama-ulama dulu di zaman dijajah oleh Belanda, kan ulama-ulama dulu mengharamkan celana, ya, atau westerning pola kehidupan seperti penjajah. Mengapa sekarang ulama nggak ada satupun yang mengharumkan celana? Ya karena londoes boleh kan gitu. Karena nggak ada sifat ke arah penjajah atau kebarbaratan. Kalau dulu Garai kok sifat nasionalisnya itu hilang. Jadi sifat nasionalisnya nggak akan tumbuh sifat pembelaan terhadap bangsa karena seneng londo. Makanya dulu celana diharamkan. Ya, sama seperti itu Islam itu, jangan kita ini menyukai perilaku setan. Sehingga lama-lama kok setan gitu maksudnya. Jangan menyerupai perbuatan setan. Apa perbuatan setan? Boros. Itu perbuatan setan. Boros. Suka hal yang kotor. Lalu kemudian kalau pakai sandal itu gak keduanya dipakai. Cuma hanya satu yang dipakai. Hanya satu yang dipakai. Jadi nggak pakai dua sandal gitu, pakai sandal cuma satu yang sebelah kiri tok. Gitu. Termasuk kalau melakukan sesuatu hal, yaitu dengan organ yang bagian kirinya dia, nggak mau yang sebelah kanan. Nah, maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah agar menyelisih setan. Jangankan ngapunten setan ya, orang Yahudi aja tidak mau, terhadap orang Nasrani aja tidak mau. Kita disuruh juga berbeda dengan mereka. Jadi kalau mereka ibadah pakai trompet, ya kita jangan tiru-tiru pakai trompet. Kalau orang Nasrani pakai kelintingan, makanya kelintingan itu musiknya setan. Nabi bilang kelintingan itu musiknya setan, jangan digunakan itu. Lah orang Islam malah sapi kayak kelontongan, kucing kayak kelintingan, ngarepe oma malah kayak kelintingan. Kelintingan itu musik setan kata Rasulullah. Nah karena apa? Itu kan digunakan orang-orang Nasrani. Makanya kita hindari. Nah sekarang malah riyowan trompetan kabeh, itu trompet Yahudi kabeh. Karena kita nggak mau Nabi itu tiru-tiru, gak niru Yahudi, gak niru Nasrani, ya gak niru setan. Karena kita punya identitas sendiri seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu, maka dengan kajian-kajian seperti ini, maka kita hidupkan identitas Muslim itu yang bagaimana? Karena ya maaf ya, kenapa resepsi kita di hotel, di gedung itu kok disediakan kursi sedikit, sepertinya di penyangajakan gitu ya. Karena itu budaya non Muslim kan. Dari budaya Muslim kemudian orang Islam melok-melok ya, katut gitu. Makanya kita harus menunjukkan identitas keimanan kita sendiri sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh budaya yang lain. Sebenarnya kalau kita minta tuan rumah saya kira disediakan. Kan hotel itu terserah kita ya, tuan rumah. Pak, tolong saya undang orang 500, kalau suami istri berarti 1000. Sediakan 1000 kursi, nah kan bisa sebenarnya. Mengapa Pak? Saya undang 1000 kursinya kayak 20. Ya karena nggak ngomong, kan gitu. Ya saya kira itu mungkin ada pertanyaan kok. Cukup? Ya mudah-mudahan sunnah Nabi ini kita bisa mengamalkan dari diri kita sendiri, keluarga kita,
sehingga bermanfaat Amin. untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.